Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan sedikit review ataupun masukan untuk perbaikan pada tugas kalian yang minggu lalu, yaitu mengenai analisis SKL, KI maupun KD. Apakah tugas tersebut harus diperbaiki? Ya, tapi tidak dikumpulkan untuk saat ini. Bisa Anda kumpulkan untuk portofolio akhir semester. Jadi insya Allah setiap minggu nanti setiap pekerjaan yang Anda lakukan akan dilakukan perbaikan ataupun peningkatan kualitas dari tugas yang sudah Anda berikan. Tetapi sekarang saya tidak akan menyajikan ataupun tidak akan menampilkan seluruh tugas dari semua mahasiswa ya, tetapi saya telah memilih secara acak nama-nama mahasiswa berdasarkan materinya untuk kita sama-sama lihat hasil pekerjaannya dan sama-sama kita review apa yang perlu diperbaiki atau apa yang sudah bagus yang bisa menjadi contoh untuk pekerjaan Anda yang lainnya. Sekarang kita lihat beberapa pekerjaan yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian. Mohon maaf ya, ini tadi saya memilih materi mengenai sistem pencernaan. Jadi 4 mahasiswa dari 4 kelas saya pilih yang membahas mengenai sistem pencernaan dan sama-sama nanti kita review mengenai pekerjaannya. Ada beberapa mahasiswa yang akan kita coba melihat atau kita belajar bersama untuk mereview hasil pekerjaan dari analisis SKL, KI maupun KD. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai SKL. Kalau SKL insya Allah sudah tidak ada kendala ya, standar kompetensi lulusan. Mungkin untuk Mbak Binti ini untuk penulisannya agak diperhatikan, ini tidak ada spasinya, dan yang lain-lainnya ataupun yang lainnya ini juga tidak ada spasinya. Tolong diberi spasi. SKL tidak ada masalah gitu ya. Kemudian untuk Mbak Rizka, SKL nya pun tidak ada masalah. Terus untuk Mbak Jenny ya sama. Kemudian untuk Mas Zulkarnain juga sama. Sekarang untuk KI, kita lihat KI atau kompetensi intinya. KI 3 memahami dan menerapkan, ya itu sudah. Kemudian KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyajikan, ya oke. Kemudian untuk yang lainnya mungkin juga sama ya, sudah. Untuk KI 4 memahami dan lain-lainnya. Terus untuk Mbak Rizka juga memahami. Kemudian untuk Mbak Jenny, oh ya, mungkin kalau Mbak Jenny ini kurang keterangan, itu adalah KI 3 semuanya. Pun kalau yang masih belum menuliskan judulnya KI 3, tuliskan KI 3 kemudian titik 2 baru kalian tuliskan memahami dan menerapkan dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya juga sama. Jadi kompetensi dasar kan ada nomornya. Jadi kalau sudah ada nomornya ya silahkan diberi nomor gitu ya. Silahkan diberi nomor dan dituliskan yang rapi. Jadi 3.6 ataupun KD berapa gitu, atau KD 3 titik berapa, nanti silahkan dituliskan. Misalnya ini juga agak dituliskan nomornya Mbak Binti, terus Mbak Rizka ini dituliskan, tetapi cara penulisannya jangan seperti ini ya. Tulisannya seperti ini, yaitu KI 3.5, kemudian kalian buat tulisannya lebih rapi dengan cara seperti ini gitu ya. Nanti silahkan kalian coba sendiri bagaimana mengurutkannya atau membuat dia menjadi lebih rapi ya. KD 3.5, terus sama pun dengan penomoran yang KD 4 nya itu juga diberi penomorannya seperti ini agar lebih rapi dan lebih enak untuk dipandang mata. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, yang selanjutnya mengenai materi pembelajaran. Nah, di kegiatan ini kalian sudah mulai menganalisis mengenai materi pembelajarannya.
Untuk materi pembelajaran saya menyuruh atau memberikan informasi untuk ditulis subbabnya saja gitu ya. Jadi betul kalau dituliskan seperti ini, yaitu bahan makanan, zat makanan, struktur dan fungsi sistem pencernaan kalau menurutnya Mbak Rizka ya. Kemudian ada gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegahnya. Itu 3 subbab yang akan dijelaskan Mbak Rizka saat dia menjelaskan sistem pencernaan. Kalau kita lihat Mbak Binti, dia menjelaskan submaterinya adalah sistem pencernaan pada manusia, fungsi dan struktur sistem pencernaan pada manusia. Kemudian ada gangguan sistem pencernaan dan upaya mencegahnya. Apabila kita bandingkan dengan Mbak Rizka, di Mbak Binti tidak diberikan mengenai zat makanannya gitu ya. Zat makanan itu perlu nggak untuk kita berikan saat kita mengajarkan sistem pencernaan pada manusia dan gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan atau untuk KD3 ini? Kira-kira perlu ya. Jadi perlu untuk kita memberikan materi tentang zat makanan itu tadi, zat makanan maupun bahan-bahan makanan yang akan mengalami pencernaan atau yang akan dicerna oleh tubuh. Dan mungkin akan ditambahkan satu subbab lagi untuk Mbak Binti, yaitu satu subbab untuk zat makanan. Kalau kita lihat pekerjaan yang lain, misalnya dari Mas Muhammad Zulkarnain, ini lebih rinci lagi. Dijelaskan mengenai fungsi organ pencernaan, enzim pada organ pencernaan, urutan organ pada sistem pencernaan, gangguan pada sistem pencernaan, kemudian upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lebih bagus. Jadi subbab itu kalau kalian lebih merincinya itu nanti akan lebih bagus gitu ya. Mengapa lebih dirinci? Agar tidak berbenturan antara konsep satu subbab dengan subbab yang lain gitu ya. Jadi organ pencernaan, jadi kalau yang tadi ada organ pencernaan dan fungsi organ pencernaan lah, kalau kita bagi seperti ini nanti akan lebih menyederhanakan ataupun akan lebih rinci kita membahasnya, yaitu organ pencernaan kemudian ada fungsi organ pencernaan gitu ya. Walaupun nanti dalam materinya kita tuliskan dalam satu bagian, tetapi untuk materi pembelajarannya agar kita tahu apa sih subbabnya, lebih baik kita lebih perinci gitu ya, daripada kita buat sebuah tulisan yang agak panjang tetapi di dalamnya banyak sekali subbab. Jadi lebih baik kita buat subbabnya yang lebih rinci gitu ya. Itu untuk materi pembelajarannya. Jadi di analisisnya kalau tentang sistem pencernaan serta upaya untuk menjaga kesehatan, paling tidak ada beberapa materi seperti ini atau subbab seperti ini. Jadi ada subbab tentang organ pencernaan, fungsi organ pencernaan, enzim pada organ pencernaan gitu ya. Kemudian ada urutan organ, gangguan, kemudian ada upaya menjaga sistem pencernaan. Ditambah lagi mengenai zat makanan tadi. Belum. Ya. Jadi itu untuk bahan tambahan kalian ataupun untuk perbaikan ataupun peningkatan kualitas dari analisis SKL KIKD mau KID kalian, yaitu mengenai subbab pada materi pembelajaran. Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai sikap atau karakter. Nah, nilai-nilai sikap atau karakter itu kalian ambil dari materi pembelajarannya. Jadi kira-kira apa? Misalnya ini teliti. Ya, kemungkinan iya, karena saya belum tahu nanti kegiatannya seperti apa ya. Kalau kita lihat organ pencernaan itu paling tidak kita akan membelajarkannya dengan mengamati. Kalau mengamati pasti dia akan butuh ketelitian, kejujuran, tanggung jawab, rajin, dan peduli. Kalau kalian masih bingung dengan nilai sikap apa saja atau karakter yang muncul itu apa saja, sudah ada aturan ataupun anjuran dari Kementerian Pendidikan mengenai nilai-nilai sikap atau karakter. Paling tidak ada ini 18 nilai sikap atau karakter yang bisa dimunculkan untuk kurikulum K13, mulai dari religius sampai tanggung jawab. Jadi nanti kalian kalau bingung silahkan pilih yang ini. Kalau kalian menginginkan sikap yang lain juga bisa kalian masukkan. Tapi
utamanya adalah 18 nilai karakter ini. Ya, jadi untuk peduli, ya peduli apa? Peduli misalnya menjaga kesehatan, berarti dia akan menimbulkan nilai sikap peduli. Ya. Itu untuk nilai sikap dari miliknya Mas Muhammad Zulkarnain. Sekarang kita lihat nilai sikap dari teman yang lain. Menghayati perilaku jujur dari Mbak Binti nih, menghayati perilaku jujur, percaya diri, berkarakter, dan peduli. Ini juga sama peduli tadi ya, gangguan sistem pencernaan ataupun di bagian yang ini, materi ini, upaya mencegahnya berarti nanti akan memunculkan sikap peduli. Nah, untuk sikap-sikap yang lain itu gunakan satu frase saja. Jadi nggak usah dengan kata-kata menghayati perilaku jujur, tulis saja jujur, gitu ya. Percaya diri, berkarakter. Lah ini berkarakter itu kan masih umum, yang ditanyakan kan karakter. Kalau karakter kalian tulis sekali lagi karakter kan masih sangat umum lagi, gitu ya. Jadi berkarakter seperti ini lebih baik dihapus, diganti dengan apa karakter yang diinginkan. Menghayati perilaku jujur langsung aja ditulis jujur gitu ya, jujur, percaya diri, peduli. Oke, itu untuk masukan untuk Mbak Binti. Sekaligus nanti ada bisa ditambahkan ya nilai karakter atau sikapnya gitu ya. Paling tidak nilai karakter atau sikap itu ada 3 nilai karakter gitu ya. Ada 3 nilai karakter yang harus dimunculkan dalam 1 KD gitu ya, minimal 3. Jadi jangan cuma 1. Kalau 1 ya kebangetan ya. 1 karakter dari KD-nya seambrek kayak gini, nilai karakternya cuma 1. Kan iman-iman siswanya nanti kalau kita hanya belajarkan 1 nilai karakter saja. Terus untuk Mbak Rizka mungkin kita lihat ini jujur, teliti, tanggung jawab, disiplin, rasa ingin tahu atau curiosity, mandiri, itu bisa dimasukkan gitu ya. Pokoknya kalian punya reasonnya ya, atau punya alasannya. Mengapa kok memasukkan nilai ini? Mengapa kok harus jujur? Mungkin dalam pengamatan harus menulis apa yang diamati, bukan data yang salah atau bukan hasil pengamatan yang salah. Ketelitian saat melakukan percobaan mungkin, atau saat membaca mungkin bisa untuk membuat ketelitian atau memunculkan sikap ketelitian. Tanggung jawab, misalnya bekerja dalam kelompok. Kalau bekerja dalam kelompok berarti dia membutuhkan nilai karakter tanggung jawab, mengerjakan tugas masing-masing. Disiplin, mengumpulkan tugasnya tepat waktu atau mengumpulkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan tepat waktu. Rasa ingin tahu misalnya saat dia menganalisis, dia akan mendapatkan atau dia akan memunculkan rasa ingin tahu kepada peserta didiknya, seperti itu. Kemudian kalau mandiri kira-kira apa gitu ya. Jadi nilai sikap atau karakter ini sangat beragam, jadi tidak akan disalahkan nantinya kalau kalian munculkan nilai sikap atau karakter apa saja. Pokoknya kalian memiliki alasan yang jelas, nanti bisa dimasukkan di nilai sikap atau karakter ya. Saya rasa itu untuk nilai-nilai sikap atau karakter, jadi perbaikannya seperti itu. Nah kalau yang ini Mbak Jenny ini kurang ya, masa cuma 2 seperti ini, ketelitian sama kejujuran. Padahal kita bisa memunculkan nilai karakter yang lain, misalnya adalah tanggung jawab tadi, bekerja keras, itu bisa kita munculkan gitu ya, atau bisa dimunculkan. Kalau kedua saya rasa kurang ya. Oke, itu untuk nilai sikap atau karakter. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran saintifiknya. Seperti yang saya jelaskan pada video kemarin, bahwa kegiatan pembelajaran atau kegiatan saintifik itu ada beberapa kegiatan 5M yang harus kalian munculkan gitu ya. Tetapi nggak harus dimunculkan semua, kalian pilih kegiatan utamanya atau kegiatan pembelajaran saintifik yang utama. Nggak usah jelimet-jelimet, nggak usah semuanya dimasukkan nilainya, tetapi kira-kira yang utama itu apa gitu ya. Oke, kalau kita langsung lihat ke pekerjaan dari Mbak Jenny, ini cuma dituliskan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, sama menalar, itu dong. Nah, kalau ditulis seperti ini ya nggak jelas ya, nggak jelas mengamatinya untuk apa, menanyanya untuk apa, ataupun apa itu
mengumpulkan informasinya untuk apa. Jadi nanti silakan ditulis atau dilengkapi dengan kalimat yang utuh gitu ya. Mengamati, misalnya ingin memunculkan kegiatan pembelajaran mengamati. Mengamati itu kegiatan utamanya adalah saat misalnya adalah mengamati organ pencernaan gitu ya. Jadi mengamati organ pencernaan. Jadi ditulisnya adalah mengamati organ pencernaan pada manusia, ditulis itu karena misalnya subbabnya adalah organ-organ pencernaan pada manusia gitu ya. Organ pencernaan pada manusia itu bisa dibelajarkan dengan cara apa? Yang utama misalnya adalah mengamati, berarti ditulis. Yang pertama misalnya adalah organ pencernaan, yang di sini materi pembelajarannya ditulis di kegiatannya adalah mengamati organ pencernaan manusia gitu ya. Entah setelah mengamati ada kegiatan yang lain, misalnya kegiatan menanya atau mengumpulkan informasi, nggak usah ditulis. Yang ditulis adalah kegiatan utamanya. Saat dia ingin tahu organ pencernaan berarti harus mengamati gitu ya. Atau misalnya ada ini upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan itu bisa kita lakukan dengan cara menalar atau menganalisis. Dengan cara apa misalnya? Menganalisis ataupun menalar, dituliskannya adalah menganalisis cara atau upaya menjaga sistem pencernaan atau menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan menganalisis artikel gitu ya, menganalisis artikel upaya menjaga kesehatan pencernaan. Oke, jadi ini silakan nanti dituliskannya lebih lengkap lagi. Jadi satu subbab dituliskan satu kegiatan saja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau yang ini belum dituliskan sama sekali. Oke, sekarang kita lihat untuk pekerjaan yang lain, Mbak Rizka. Oke, bahan makanan dan strukturnya. Kita lihat kegiatannya adalah siswa mengamati gambar-gambar makanan yang disediakan oleh guru, kemudian menentukan apakah itu termasuk karbohidrat, protein, dan lain-lainnya. Ditulis lengkap sekali ini. Gitu ya. Bahan makanan, siswa disuruh mengamati gambar-gambar. Oke. Ini juga sudah betul. Kalau bahan makanan ya paling tidak harus disuruh mengamati, gitu ya. Kalau kita lihat di kegiatan pembelajarannya, siswanya disuruh mengamati gambar, gitu ya. Nah, kalau dia mengamati gambar, saya rasa kemampuannya nggak terlalu ditunjukkan. Jadi kalau disuruh mengamati bahan-bahan makanan, suruh saja membawa langsung, gitu ya, membawa langsung bahan makanannya, jangan diamati gambarnya. Kalau membawa bahan makanan, tentu tidak akan sulit siswa ditugasi untuk membawa bahan makanan. Jadi secara real dia bisa melihat ataupun mengamati bahan makanan secara langsung ya. Kemudian ini untuk struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia, siswa mengamati gambar struktur pencernaan pada manusia. Itu untuk yang struktur dan fungsi. Oke, kalau mengamati sistem ataupun mengamati gambar struktur pencernaan manusia, cocok ya, cocok kegiatan ini untuk apa itu struktur dan fungsi sistem pencernaan. Kemudian kalau untuk fungsinya, siswa mengumpulkan informasi tentang fungsi sistem pencernaan pada manusia melalui buku siswa atau sumber belajar yang relevan. Nah, ini juga boleh mengumpulkan informasi, boleh ya. Jadi boleh untuk kegiatan yang struktur dan fungsi. Kemudian untuk gangguan pada sistem pencernaan, kegiatannya adalah siswa mengumpulkan informasi tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upayanya pencegahnya melalui buku siswa ataupun sumber belajar yang relevan.
Oke, juga boleh kalau mengumpulkan informasi yang itu, tetapi alangkah baiknya kalau mengenai gangguan-gangguan seperti itu, siswanya itu disuruh menalar atau menganalisis, karena itu akan lebih tepat. Misalnya ada suatu gejala, diberikan suatu gejala sistem pencernaan, kemudian siswa disuruh menalar kira-kira kelainan seperti itu atau penyakit seperti itu namanya apa dan penyebabnya apa. Ya, itu akan lebih memunculkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Jadi untuk pekerjaan dari Mbak Rizka Triutami sudah lumayan betul, tetapi yang ini tadi harus lebih didetailkan lagi, dan kegiatannya ini nggak usah diberi subjek ya, langsung aja mengamati gambar-gambar ataupun mengamati gambar lagi atau mengamati atau mengumpulkan informasi seperti ini, langsung aja ditulis, nggak usah diberi subjek. Kemudian untuk pekerjaan yang lain, Mbak Binti sama dengan Mbak Jenny tadi, silahkan dilengkapi lagi kegiatannya seperti apa. Kemudian untuk Mas Zulkarnain, untuk ini kegiatannya juga sama, yaitu mengamati organ pencernaan, menanya tentang fungsi, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Oke, untuk Mas Zulkarnain dilengkapi dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, sama mengkomunikasikannya. Nggak usah lengkap seperti ini, tidak apa-apa. Misalnya kegiatan menanya tentang fungsi organ pada sistem pencernaan. Nggak mungkin kegiatan untuk memperdalam ataupun untuk menguasai sebuah konsep, yaitu fungsi organ dan enzim, siswanya disuruh menanya tok, gitu kan ya. Kalau menanya itu nanti akan cenderung mendapatkan informasi yang terbatas. Nah, kalau sudah menyangkut fungsi dan enzim, itu lebih baik diberi kemampuan-kemampuan tingkat tinggi, gitu ya. Jadi berupa konsep-konsep yang ada hubungannya antara fungsi sama organ ataupun fungsi organ yang ada enzimnya, itu ada kegiatan yang lain yaitu menganalisis. Berarti kalau yang di sini dibuat menalar gitu ya, menalar fungsi organ dan enzim pada sistem pencernaan dengan mempelajari sebuah artikel. Itu lebih bermakna daripada cuma menanya gitu ya. Kalau menanya nanti akan sulit untuk mencapai apa itu pengetahuan yang berupa fungsi organ maupun enzim pada sistem pencernaan. Itu untuk yang KD 3. Sedangkan untuk yang KD 4, kita lihat kalau KD 3 tadi tentang pengetahuan, sekarang KD 4 kita lihat ini. KD 4-nya itu adalah menyajikan hasil penyelidikan. Nanti yang SKL sama KI-nya insya Allah sudah betul. Yang tentang KD 4-nya ini adalah menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimia. Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimia. Oke, kalau di sini ada kata-kata utamanya yaitu menyajikan hasil penyelidikan. Jelas bahwa di KD 4 ini maunya adalah menunjukkan suatu keterampilan yang sangat berbeda dengan ini, menganalisis, gitu ya. Jadi yang di sini itu adalah tentang keterampilannya. Berbunyi KD-nya seperti itu, betul. Sekarang materi pembelajarannya. Kalau dia KD-nya berbunyi menyajikan hasil penyelidikan, materi pembelajarannya kalau yang di sini dikatakan pengertian pencernaan ya jangan cuma menjelaskan materinya pengertian pencernaan. Dia menyajikan hasil penyelidikan, pasti materi pembelajarannya tentang percobaan penyelidikan atau percobaan pencernaan mekanik dan kimia. Jadi kalau sudah tentang pengertian, kemudian organ, kemudian proses, tadi kan sudah dibahas di materi yang ini, yaitu di KD 3 atau KD pengetahuan. Jadi jangan dituliskan lagi KD pengetahuannya itu di materi pembelajaran untuk KD keterampilan.
keterampilan. Kalau bunyinya menyajikan hasil penyelidikan, pasti nanti materi pembelajarannya ya tentang percobaan, gitu ya, percobaan ataupun penyelidikan. Kalau tentang pengertian, organ, proses, itu kan sudah KD 3, yaitu KD tentang pengetahuan, gitu ya. Itu untuk masukan yang lain-lain juga, mungkin ada yang masih menuliskan seperti itu. Jadi karena sudah KD-nya kita pisah antara pengetahuan sama keterampilan, maka materi pembelajarannya yang tentang pengetahuan atau yang tidak ada berhubungan dengan keterampilan jangan diulangi lagi untuk dituliskan di KD 4, gitu ya. KD 4 nya jangan ditulis lagi tentang KD pengetahuan. Oke. Nilai sikapnya pun sama, nanti disesuaikan dengan kira-kira materinya ini nanti kegiatannya seperti apa ataupun kedalaman materinya seperti apa dan nilai karakternya yang muncul itu seperti apa, seperti penjelasan yang tadi. Kemudian kegiatan pembelajaran saintifiknya mengamati proses pencernaan, menanya penggolongan organ. Ini nggak usah diurutkan lagi seperti yang tadi ya, langsung saja dia melakukan percobaan. Kalau mencobanya dengan cara apa ini? Kita lihat Manzulkarnain. Menalar perbedaan, mencoba mengumpulkan informasi dan mencoba mengenai penjelasan pencernaan, penjelasan semua ini. Perbedaan, tidak ada kegiatan melakukan penyelidikan atau percobaan. Nah ini juga keliru, gitu ya. Materi pembelajarannya adalah percobaan, berarti kegiatan pembelajarannya adalah mencoba ataupun mengumpulkan informasi dengan melakukan percobaan. Yang mengamati seperti ini nggak usah, karena yang kita gunakan adalah kegiatan pembelajaran saintifik yang utama. Kalau KD-nya menyajikan penyelidikan, materinya adalah percobaan, berarti kegiatan pembelajarannya adalah melakukan percobaan. Melakukan percobaan apa? Melakukan percobaan yang berhubungan dengan pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi, gitu ya. Kira-kira seperti apa kalau gambarannya ya? Ini gambarannya salah satu alternatif untuk menjelaskan ataupun untuk menyajikan KD ini itu adalah dengan cara melakukan percobaan pencernaan kimiawi, yaitu dengan cara mengunyah, gitu ya, mengunyah makanan, melakukan suatu perbandingan. Misalnya percobaan gambarannya saja tambahan ini, melakukan percobaan pencernaan mekanik sama kimiawi itu dengan cara melakukan percobaannya dengan melakukan mengunyah. Siswanya disuruh mengunyah yang antara di mulut sama mengunyah dengan menggunakan mortar atau menghaluskan makanan. Jadi menghaluskan makanan di mulut dengan menghaluskan makanan dengan mortar atau dihaluskan dengan alat tumbuk. Dan nanti apa yang terjadi? Misalnya kalau yang dihaluskan dengan alat tumbuk, tentu tidak ada enzimnya bekerja di situ. Kalau tidak ada enzim bekerja di situ, nanti makanannya ataupun nasinya, kita buat percobaan nasinya akan tetap dalam bentuk amilum. Tetapi saat dia sudah dikunyah di mulut, ada enzimnya bekerja di situ atau pencernaan mekanik yang bekerja di pencernaan kimia yang bekerja di situ, maka amilumnya akan berubah menjadi glukosa. Kita indikator ujinya yaitu dengan menggunakan iodium. Apakah dia akan berubah menjadi kehitaman ataukah dia akan tetap warnanya, gitu ya. Itu untuk KD 4. Jadi KD 4 itu lebih banyak tentang keterampilan, jangan lagi memberikan materi tentang pengertian ataupun tentang pengetahuan, tetapi langsung saja dituliskan materinya tentang percobaan, penyelidikan ataupun mengumpulkan informasi dalam bentuk yang lain. Jadi kalau di sini penyelidikan ya dituliskan saja seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Itu untuk KD 4. Kita lihat pekerjaan yang lain dari Mbak Jenny. Oke, boleh ditulis pencernaan mekanik kimiawi sama manusia. Ini tetap tadi seperti tadi. Masih belum menyajikan hasil penyelidikan. Oke. Kalau kata-katanya sudah istilahnya adalah penyelidikan, gitu ya. Penyelidikan itu kalau kita memberikan informasi atau melakukan suatu kegiatan yang seperti ini, maka
kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang nggak begitu cocok ya. Melakukan penyelidikan dengan kegiatan utamanya mengamati, bukan. Kalau penyelidikan kegiatan utamanya ya dengan melakukan percobaan. Oke, sekarang kita lihat lagi pekerjaan yang terakhir dari Mbak Bim. Ini juga sama, cuma ditulis mengamati, menanya, dan lain-lainnya, berarti kurang tepat juga. Jadi itu saya rasa sebagai masukan untuk perbaikan dari tugas kalian, analisis SKL, KI maupun KD. Saya rasa itu untuk materinya kali ini. Saya tutup, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.